penjahat narik beca. Gak usah ngehina, gak usah ngenyek. Naik, cepat. Yang bener ya, John. Narik becaknya. Narik becak, Ayo yang bener, Roh. Andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terbuang. Andai bisa perbaiki segala. Hei Mbak Aziza, saya nggak terima. Pokoknya Mas Joni jangan tinggal di kampung sini lagi. Surti ini ada apa ya? Surti maksudnya apa? Lihat ini adik saya, sampai ketakutan gini. Dia nggak mau naik becanya Mas Joni, tapi dia ditarik-tarik. Nah, apa aku bilang? Dia itu cuma pura-pura narik beca, padahal tujuannya lain. Surti maafin suami aku ya Surti ya. Kasih dia kesempatan biar dia bisa bertobat ya. Suami kayak gitu masih aja diterima. Ayo Soleh, kita pulang. Makanya, jadi perempuan tuh jangan bodoh. Punya suami kok pura-pura tobat. Andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terbuang. Ya Allah, tolong hamba ya Allah. Tolong Mas Joni juga. Berikan hamba dan juga Mas Joni kesabaran agar Mas Joni bisa bertobat. Tapi detik tak kembali. Harap ampunkan hambamu ini. Kakiku sakit ya. Wah, aku baru sadar. Ternyata Iki pernah ketembak. Aduh. John? Kenapa John? Pak Kiai. Alhamdulillah, kamu sudah banyak berubah. Berbuatlah yang baik. Perbanyaklah berbuat baik. Siapa menanam akan menuai buah. Tapi sepertinya saya sudah tidak sanggup lagi narik beca, Pak Kiai. Kaki saya sakit. Waktu itu pernah ketembak, Pak Kiai. Kalau begitu, besok John datang ke rumah saya. Saya siapkan pekerjaan yang layak dan pantas. Benar, Pak Kiai? Mas mau kemana? Mas Joni mau kemana? Azizah, Mas pamit. Mas mau mondok di pesantrennya Kiai Husein. Alhamdulillah, Mas mau nyantri. Ya udah Mas serius ya di sana. Buat aku sama Denias, Mas gak usah pikirin. Aku bisa cari duit kok buat sehari-hari sama uang sekolah Denias. Iya Azizah, aku percaya kalau kamu itu mandiri. Kamu bisa hidup sendiri. Aku berangkat dulu ya. Oh ya, nanti kalau Denias pulang, salam buat dia ya. Iya Mas gak usah mikirin kita ya Mas ya. Baik-baik di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mas. Ya. Loh, suamimu mau kemana, Zah? Mas Joni katanya mau ke pesantren. Dia mau mondok ke tempatnya Pak Kiai Husein. Hah? Dia mau jadi santri? Aduh, bukannya dia mau ngaji, Zah. Malah dia mau jadi maling atau godain santri-santri. Kalau enggak, mau bunuh Kiai Husein. Mas Roto, kok ngomong kayak gitu sih? Memang gitu. Udah mending Mas Roto pulang aja. Bisa gak kuat dengerin.
Kenapa ini? Kata Tak Jamal, sampai tuh nggak boleh masuk sini lagi. Ini tempat orang baik-baik. Penjahat nggak boleh masuk sini. Iya, tapi Pak Kiai yang suruh aku datang. Pak Kiai tidak ada. Pak Kiai pergi. Iya, aku tahu Pak Kiai ke Semarang kan. Tapi sekarang dia sudah pulang tuh. Pak Kiai pergi lagi ke Cirebon. Dan selama pesantren ini tidak ada Pak Kiai, semuanya jadi tanggung jawab saya. Dan sekarang kamu minggat. Pergi. Karena di sini penjahat nggak diterima. Andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terbuang. Andai bisa perbaiki segala yang terjadi. Tapi waktu tak berhenti, tapi detik tak kembali. Harap ampunkan hambamu ini. Andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terbuang. Andai bisa perbaiki. Kurang asem si Jamal. Kenapa perkataannya dia selalu bertentangan dengan perkataannya Pak Kiai? Udah seperti dia saja yang punya pesantren. Wong gendeng. Kalau bukan karena mandang Pak Kiai, sudah aku habisi dia. John, apa yang kamu ngomongin? Siapa yang dimaksud kamu yang akan habisin? Enggak Pak Kiai. Tenang John, yang sabar John. Kamu segera bertaubat. Ikut saya ke pesantren nanti. Tapi gini Pak Kiai, sepertinya saya tidak diterima di pondok pesantren Pak Kiai. Jadi sebaiknya saya pulang saja Pak Kiai. Loh, kamu ini masih belum mulai. Kamu masih akan. Pengasuh pesantren itu saya. Kamu ikut saya nanti. Tapi saya takut Pak. Membunuh 99 orang kamu tidak takut, Joni. Hanya untuk membersihkan diri sendiri kamu takut. Sudahlah. Jangan takut, jangan khawatir. Kamu ikut saya ke pesantren. Innallaha ma'ana. Mari ke pesantren. Mana Jody? Dari kemarin tidak kelihatan. Kalau ndak tidur, ya dia pasti nyari korban Pak Kiai. Kok bicara begitu? Saya cuma menebak-nebak Pak Kiai. Jangan bicara barang yang tidak pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kamu muncul juga. Jamal, tolong Jody ajari surat taubat. Tapi Pak Kiai, Ajari saja. baik Pak Kiai. Udah. Sampean tunggu di sini. Jangan pergi sebelum aku balik lagi. Kamu ingat kan pesan Pak Kiai? Pak Kiai nitipin kamu ke aku supaya aku bimbing kamu. Jadi, ingat semua perkataanku baik-baik. Ngerti? Ya, Ma. Tapi Pak Kiai itu bilang ke saya supaya saya belajar mandi sama sholat taubat. Tapi di sini tidak ada sumur, tuh, Ma. Di sekitar sini ini nggak ada sumur. Adanya kali. Ya kan, Din? Ya. Guys, tunggu di sini. Ma. Kone? Aku mau minta maaf sama kamu, Ma. Karena aku
sudah bunuh keluarga kamu. Ingat ya, ingat. Aku tidak akan maafin kamu, John. Bapakku, ibuku, kedua adikku akan marah di akhirat nanti kalau aku sampai maafin kamu. Ingat satu lagi, John. Kamu itu merebut Aziza saat aku mau nikahin dia. Mal. Iya Mal, tapi aku tuh nyesel Mal. Aku akuin aku dulu itu penuh dengan dosa Mal. Makanya aku minta maaf sama kamu. Aku berusaha merelakan Aziza buat kamu. Tapi lihat, kamu menyia-nyiakan Aziza, John. Kamu sakitin dia. Kamu lukain mukanya. Sakit hati aku John sama kamu, John. Makanya aku minta maaf sama kamu Mal. Ingat sekali lagi. Ingat sekali lagi. Aku tidak akan pernah maafin kamu. Ingatin. Joni mana kok tidak kelihatan? Oh, Pak Kiai, Joni masih tidur. Sudah kamu bimbing sholatnya, mandi tobatnya, dan ibadah-ibadah lainnya. Jangankan mandi dan sholat tobat, Pak Kiai. Suruh bangun saja dia susah. Apalagi diajak sholat. Dia gak pernah mau, Pak Kiai. Masa tidak mau? Betul, Pak Kiai. Dia itu penjahat besar, Pak Kiai. Jadi biarkan saja dia jadi kerak neraka, Pak Kiai. Masya Allah. Mari kita sholat, Pak Kiai. Ya kalau begitu. Aduh, ini si Jamal mana sih? Jangan-jangan aku dikerjain ini. Aduh, Mal. Kamu itu dari mana aja sih, Mal? Aku nunggu lama di sini. Oh, jangan-jangan kamu ngerjain aku tuh. Nah, ini dia. Hati kamu itu masih kotor, Pak. Belum apa-apa, kamu udah berprasangka buruk sama saya. Ingat ya, saya mengorbankan waktu itu buat ngajarin kamu. Kamu udah nuduh yang macem-macem. Iya, tapi perjanjiannya kan kamu itu ajari aku mandi sama sholat tobat. Ya udah, kalau gitu nggak usah banyak alasan. Sekarang kamu mandi tobat. Loh, sekarang tuh tengah malam begini? Iya, mandi di kali sana. Terserah kamu lah. Iyalah Mal, mandi tobat itu ya memang berat. Kamu jadi mau tobat nggak? Hah? Iya, iya. Ya wes cepat sana, kamu duluan. Di mana tuh kalinya? Itu di situ. John, baca itu niat tobatnya. Caranya gimana, Mal? Din, ajarin. Gini Mas Joni, pertama wudhu dulu. Udin ini ya, jadi orang kok serius ngajarinya. Cuci dulu tangan, basuh tangan, telapak tangan 3 kali. Nah, Jadi orang lurus-lurus amat sih. kumur. Iya, kumur. Udah 3 kali dong. John. Jadi gini John, dengerin. Kamu wudhu 3 kali. Habis selesai wudhu, kamu langsung berendam di situ. Hah? Biar dosamu semua itu hanyut di bawah air kali.
Dan ingat, jangan sampai keluar dari kali sebelum kita datang balik lagi. Ngerti? Iya, iya. Ya udah sana cepetan. Ya, jangan kemana-mana. Tunggu kita di sini dulu, oke? Aiden, ingat. Cak, kasihan tuh si Joni tengah malam gini masih berendam. Ya Allah. Udah, biarin aja. Biar dia tahu rasa. Tapi Cak, mandi tobat itu kan gak wajib. Itu sunnah hukumnya. Udah, kamu diem. Bentar lagi udah mau subuh. Mending kita cepat-cepat ke masjid. Ini Jamal mana ini? Masih aku dikerjain ini. Aduh, dingin lagi. Sudah. Joni, dari mana kamu, Jon? Habis mandi taubat lah, Kiai. Wah, mandinya tobat kok sampai basah begitu? Sampai pucat? Mandinya di mana? Pak Kiai, Joni ini benar-benar mempunyai tekad yang luar biasa, Pak Kiai. Dia benar-benar ingin bertobat secara maksimal, Pak Kiai. Apapun yang saya perintahkan, dia mengikuti semuanya, Pak Kiai. Bagus itu, Jon. Tobat memang harus total. Itu namanya taubat nasuha. Sekarang ikut saya sholat. Ambil wudhu. Setelah ini berjamaah dengan saya. Baik, Pak Kiai. Silakan. Kenapa aku benci sama yang namanya itu Joni? Iya Cak, aku heran loh sama Cak Jamal. Kenapa kelihatan benci banget sama Joni? Asal kamu tahu, Din, keluargaku itu dibunuh karena punya urusan utang piutang sama orang lain. Dan Joni sebagai pembunuh bayarannya, Din. Bapakku, ibuku, kedua adikku dibunuh itu semua karena Joni, Din. Ih, kejam banget loh Cak. Joni itu kejam banget. Bukan cuma itu, Din. Calon istriku, Din, itu juga direbut sama Joni, Din. Terima taubatku ya Allah. Terima ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, terimalah taubatnya. Semoga dia istiqomah
istiqomah di jalan yang baik. Bu, maaf Bu, apa ada makanan buat saya Bu? Tapi nasinya sudah habis, Mas. Nanti kembali lagi ya, nanti siang. Oh gitu ya. Baik Bu. Rasain kamu Jan. Memang enak, tidak dapat makan. Hah? Tapi Cak, kamu gak berlebihan toh. Udah diam kamu. Ini nggak seberapa dibandingkan kejahatan dia di masa lalu. Ngerti kamu? Paham dah? Tidak, paham. Alladzi qadala kang wis mutamakan sapa Allah. Bani Adam ing putra wayahe Nabi Adam. Bani Adam ing putra wayahe Nabi Adam. Kamu mau apa kesini, John? Hah? Aku mau ikut Mal. Kamu itu belum pantas ikut pengajian. Mendingan kamu isi bak kamar mandi pakai air sungai. Ember, tanya ke Hamudin. Emberan di sana tuh, pojokan sana tuh. Tangis tertawa nyanyian menunggu hati menunggu tanda cinta di jalan. Namun ku percaya hati mengakini semua akan indah pada akhirnya. Andai bisa mengulang waktu hilang dan terulang, andai bisa perbaiki segala yang terjadi. Tapi waktu tak berhenti, tapi detik tak kembali. Harap ampunkan hambamu ini. Siang bos. Jo. Aku ada kerjaan buat kamu dan teman-temanmu. Kerjaan apa tuh bos? Lo matiin John. Beres bos. Ini DP-nya. Sisanya waktu kalian kerjaannya beres. Siap bos. Ya udah, sana cepat. Balas dendamku akan terbalaskan, John. Kalian ini siapa? Nggak usah banyak tanya. Loh, siapa itu? Iya, Mas Joni. Kenapa itu? Waalaikumsalam.
Loh, Mbak Sipon, kenapa Joni ini bukan begini? Saya nggak tahu Pak Kiai. Tadi waktu pulang dari pasar, saya lihat Mas Joni sudah tergeletak di sungai. Apa Pak Mas Joni meninggal? Apakah Joni mati Pak Kiai? Oh, enggak. Ini hanya pingsan biasa. Tolong Jamal urus masalah ini. Kenapa sampai begini? Apa penyebabnya? Baik Pak Kiai. Ini angkat, bawa ke puskesmas, biar saya yang urus nanti. Tobat itu menyembuhkan Joni. Tobat tidak boleh marah. Tobat tidak boleh susah. Tapi kenapa ya Pak Kiai? Ada orang yang nggak suka sama saya tobat. Itulah Mas Joni. Saya juga tidak tahu jawabannya. Kelak kamu akan tahu sendiri jawabannya. Tapi saya bingung Pak Kiai. Perbanyaklah sholat. Dulu kamu sering bolos, tidak puasa, tidak sholat, dan banyak kewajiban-kewajiban yang tidak. Oleh karenanya, perbanyaklah sholat. Sholat wajib itu harus, sholat sunat untuk tambahan-tambahan. Sholat duha, sholat tahajud, dan lain-lain. Banyak istighfar, banyak salawat, biar terhapus dosa. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kamu jangan lupa terus awasin Joni, ngerti? Mau ngapain dia malam-malam di masjid? Jangan-jangan dia mau sesuatu, Joni. Ini bisa jadi alasan buat kita cepat usir dia dari pesantren. Paling sholatnya cuma pura-pura, nggak bakalan kusuk. Coba kamu gangguin dia. Tuh, lempar tuh. Cak, dia masih sholat, Cak. Udah, biarin. Pergi aja. Ayo. Enak juga Joni dapat teman bagus. Cari tasnya Joni, masukin dalam tas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Saya minta tolong Pak Kiai. Tolong kenapa? Uang yang dikirim
orang tua saya kemarin hilang Pak Kiai. Ditaruh di mana uangnya? Kok sampai hilang? Saya taruh di lemari saya Pak Kiai. Saya lihat tadi sudah tidak ada Pak Kiai. Atau ada yang sengaja mengambil uang ini? Pak Kiai, Ma. Ada apa kamu? Kok mau lari-lari kamu? Saya lagi cari dompet Pak Kiai. Mari Pak Kiai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pernah lihat kamu keluar dari kamarnya Soleh. Tahu Pak Kiai? Saya punya ide. Gimana kalau kita geledah semua kamar santri, Pak? Semuanya ikut. Pak Kiai, semua kamar santri telah kita periksa dan tidak ditemukan uang itu di situ. Cuman kamar ini yang belum diperiksa Pak Kiai. Dan saya yakin uang soleh pasti ada di sini. Coba dicek. Permisi Pak Kiai. Din, bantu. Bentar Pak Kiai. Nah, ini nih uangnya nih. Bener, ini uang kamu soleh. Iya benar Pak Kiai, ini dengan jumlah yang sama. Tapi Pak Kiai kok ini bisa sih? Kok bisa begini nih? Gimana kalau kita arak aja Pak Kiai? Sudah, tidak usah. Biar saya yang menghukumnya. Baik Pak Kiai. Tapi Pak Kiai, yang salah akan kembali salah, yang benar akan kembali benar. Mari. Saya masih dendam sama Joni Pak Kiai. Karena telah membunuh semua keluarga saya Pak Kiai. Apakah saya salah membalas dendam terhadap penjahat yang keji ini Pak Kiai? Salah. Joni sudah bertaubat. Allah menerima taubat seorang hamba. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughfarr. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum ditenggorokan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. John, bagaimana? Apakah ada usul masalah untuk kemajuan pesantren dalam koperasi ini? Begini Pak Kiai, sebaiknya koperasi di pondok ini juga menerima hasil alam, hasil dari kesenian penduduk sekitar pondok ini Pak Kiai, supaya ya lebih maju lagi. Bagus itu usulan, saya setuju. Iya Pak Kiai. Oh ya, satu lagi,
Ini lukisan hasil dari santri pondok ini Pak Kiai. Dan ini bisa kita jual keluar pesantren ini Pak Kiai. Alhamdulillah, bagus juga ini lukisan hasil pondok pesantren ini, John. Ya. Dan ini bisa kita ikutkan dalam pameran lukisan Pak Kiai. Johnny, sungguh hebat kamu dalam perbisnisan. Kamu juga bisa. Alhamdulillah. Semua berkat doa Pak Kiai. Semoga lancar dan barokah, Jody. Amin, amin ya Allah, amin. Aku tidak akan biarkan kamu maju di pesantren ini, John. Aku akan buat kamu celaka. Akan biarkan kamu hidup, John. Aku akan bunuh kamu seperti kamu tega membunuh keluargaku. Ayo. Andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terbang. Andai bisa perbaiki segala yang terjadi. Tapi waktu tak berhenti, tapi tetap kembali. Harapan pun kan membamu ini. Jamal, kan dijalani. Bangunlah. Bang! Jamal! Tolong! Tolong! Andai bisa perbaiki Tolong! segala yang terjadi. Tapi waktu tak berhenti, tapi Saya ada di mana Pak Kiai? Kamu ada di klinik pondok pesantren, Mal. Kamu sedang kecelakaan. Siapa yang bawa saya ke sini Pak Kiai? Alhamdulillah, Johnny yang menolongmu. Bener itu Din. Bener, Cak. Yang bawa sampean ke klinik dan membayar semua biayanya juga Johnny, Cak. Tidak mungkin Din. Beneran, Cak. Yang bawa dan memindahkan sampean juga Johnny, Cak. Saya benci dan dendam sama Johnny Pak Kiai. Tapi Johnny malah membalasnya dengan kebaikan Pak Kiai. Semoga Jamal dengan kejadian ini membuatmu sadar, Jamal. Iya Pak Kiai. Pak Kiai, saya mau izin pulang dulu Pak Kiai. Saya mau nengok istri dan anak saya. Iya, John. Tapi saya kasih waktu hanya 2 hari saja. Karena kamu dibutuhkan pesantren ini. Kalau memang istri dan anakmu mau dibawa ke pondok, bawalah saja ke sini. Baik Pak Kiai. Saya pamit ya Pak Kiai.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aziza. Aziza. Dennis. Aziza. Dennis. Aziza. Dennis. Bu, apa Ibu lihat Aziza sama anak saya, Bu? Maaf, udah beberapa hari saya tidak lihat mereka. Aziza, kenapa kamu perginya sekarang, Aziza? Saat aku sudah taubat. Kenapa nggak dari dulu? Saat aku masih siksa kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamal, bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah Pak Kiai, saya sudah sehat. Alhamdulillah. Oh iya, bagaimana keadaan si Joni? Saya tidak tahu Pak Kiai. Ada apa Pak Kiai? Sepertinya Joni ini ada sedikit aneh. Karena sampai sekarang belum datang-datang, tidak kembali ke pesantren ini. Apakah tahu ke alamat rumahnya? Saya tahu Pak Kiai. Kalau tidak keberatan, tolong datangi. Lihat dia bagaimana keadaan sebenarnya. Baik Pak Kiai, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana ini? Dan aku disuruh Pak Kiai jemput kamu. Aku belum bisa balik ke pesantren sekarang, Ima. Soalnya Aziza sama Dennis diculik sama bos besar. Apa? Anak dan istrimu diculik bos besar? Aku tahu bos besar yang kamu masuk. Karena dulu aku pernah berbisnis juga sama dia. Iya. Dia itu orangnya sadis, kejam, dan anak buahnya banyak. Ya sudah, mending kamu ketemu Pak Kiai dulu. Habis itu kamu bisa cari anak dan istrimu. Soalnya Pak Kiai bilang sama aku penting harus ketemu sama kamu. Ya udah. Makasih, Mo. Ya. Saya nunggu-nunggu. Iya, Pak Kiai. Joni? Kamu? Kok baru nyampe, Bang? Ini anak sama istri aku lagi kangen banget sama aku, makanya aku baru
kesini sekarang. Johnny. Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah ya Rob, kenapa aku merasa tentram jika bersama Kiai? Mana mungkin aku membunuhnya? Dia sudah kuanggap sebagai guru dan orang tuaku. Ampuni aku ya Allah. Mana aja bang baru kelihatan? Ini enggak, aku itu lagi banyak urusan. Oh, abang di sini aja. Kita tuh senang kalau abang di sini. Oh iya iya. Apapun yang abang mau, kita bantu nanti. Iya iya. Ayo, kita nanti terlambat yuk. Ampun Pak Kiai, ampun, saya nggak sanggup Pak. Kenapa kamu? Ada apa dengan kamu, Johnny? Saya dipaksa untuk membunuh Pak Kiai. Kenapa kamu mau membunuh saya? Istri dan anak saya, mereka disandra sama mantan bos saya. Kalau saya nggak mau bunuh Pak Kiai, Astagfirullah. mereka akan dibunuh Pak Kiai. Sudah, Johnny. Tenang. Saya akan bantu kamu. Tapi Pak Kiai, kalau Pak Kiai menyerahkan diri kepada bos besar, nanti Pak Kiai dibunuh. Tidak apa-apa, Mas. Yang penting istri Mas Johnny dan anaknya selamat. Urusan mati dan hidup itu adalah Allah. Denis! Azizah! Alhamdulillah, Pak Kiai. Alhamdulillah. Dia dalam keadaan selamat. Azizah, siapa yang menyelamatkan kalian? Saya juga nggak tahu, Mas. Soalnya orangnya pakai topeng, seperti tidak ingin dikenali. Tapi Azizah, Mas pengen ketemu sama dia. Mas pengen ngucapin terima kasih. Ya sudah kalau gitu, Mas. Kita ke makamnya saja yuk. Orangnya sudah terbunuh. Ayo, ayo. Ya, saya ikut. Ku percaya hati meyakini semua akan indah pada akhirnya. Andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terbang, andai bisa perbaiki segala yang terjadi. Tapi waktu tak berhenti, tapi tetap kembali. Ini kuburan orang yang menyelamatkan aku dan ini. Ini makam Jamal. Iya Pak Kiai, ini makam Jamal. Ya Allah. Dia berpesan agar tidak memberitahu siapa-siapa Pak Kiai, supaya kebaikannya tidak diketahui siapa-siapa Pak Kiai, tidak diketahui orang lain Pak Kiai. Dengan meninggalnya Jamal, tapi dia mati untuk kebaikan. Semoga Allah menerima amal kebaikannya dan mengampuni segala dosanya. Rembulan dan matahari mulai angkat
Aku akan buktikan, Ma. Kalau hidup aku sekarang hanya untuk kebaikan. Dan aku berjanji, Ma. Ya, aku berjanji di sini. Di depan makam. Aku akan bangun sebuah pesantren. Sebuah pesantren dengan nama Jamal. Mari kita berdoa untuk almarhum Jamal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Biro, selamat Jon. Kamu telah berhasil membangun pondok pesantren. Semoga kamu istiqomah dalam menjalankan syiar Islam ini. Alhamdulillah Pak Kiai. Semoga amal ini bisa menjadi penebus segala dosa yang sudah saya kerjakan. Amin. Assalamualaikum, Ustadz Joni. Ini Ustadz, kita semua mau mondok di sini. Juga si Soleh, adiknya si Surti, dan sekalian mas-mas preman berdua ini sudah insaf dan juga mau mondok di sini, tapi mereka gak punya uang, Mas Joni. Oh, kamu semua mau mondok di sini, tidak punya biaya. Bagaimana Jon? Kalian semua diterima di sini. Alhamdulillah. Perjuanganmu sungguh hebat.